Halo teman-teman belajar, kembali lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kita tidak membahas tentang linguistik atau yang lainnya, tapi hal yang menarik nih tentang Thailand, karena ini berawal dari kenapa tiba-tiba tentang Thailand gitu kan. Sebenarnya saya suka traveling, tapi karena keterbatasan jarak, waktu, dan sebagainya, jadwal, dan sebagainya, dan keterbatasan finansial juga, mohon maaf curhat, jadinya mungkin belum bisa ke sana, dan mungkin juga banyak teman-teman lain yang belum sempat atau belum bisa ke Thailand sendiri. Jadi kita akan tour secara virtual dulu, dan turnya kali ini tidak hanya sekedar tour ya, tapi kita akan belajar satu hal yang ada di Thailand yang mungkin unik sekali bagi banyak orang. Tapi mungkin ada yang bilang itu unik, ada yang bilang itu mungkin aneh, atau mungkin ada yang bilang ini sangat-sangat jorok segala macam, ya bisa aja kan. Cuman kita akan membahas lebih dalam kenapa, kalau dari perspektif budaya itu kenapa sih, terus apa sih yang sebenarnya terjadi di sana gitu kan. So, kali ini kita akan pergi ke Thailand secara virtual, ke salah satu gua yang ada di Thailand. Itu tepatnya ada, ini saya lagi depan komputer, jadi tepatnya itu ada di, sebentar dia, di Krabi, oke, di daerah Krabi di Thailand. Itu gua namanya Pranang Cave. Mungkin kalian pernah dengar. Bagi yang sudah pernah dengar mungkin bisa juga komen di bawah ya. Kira-kira apa yang saya kelupaan sampaikan mungkin, atau apa gitu. Silakan disampaikan juga di bawah. Di Krabi ini ada namanya, salah satu gua namanya Pranang Cave, dan kalau kalian pernah ke sana, mungkin ini berdasarkan beberapa sumber yang saya dapat dari CNN, terus dari traveldetik.com, dan juga Kompas dan sebagainya, bahkan sampai chat di GPT juga. Itu Pranang Cave itu emang uniknya itu karena di sana ternyata banyak ditemukan sesajen. Nah, sesajennya ini beda. Kalau kita ngomong sesajen kan, kalau misalnya di Bali ada offering, ya ada buah-buahan segala macam gitu kan, itu mungkin buah makanan segala macam. Ini beda. Sesajennya itu berupa, yes, patung. Udah seperti toys gitu. Jadi ini male genital gitu. Kalau kalian mau tahu male genital, bisa dicek ya. Pokoknya gitu, ada di gambar juga. Jadi ini sesajennya bentuknya seperti itu gitu. Bisa dibilang sesajen nggak sih gitu kan? Cuma pertanyaannya gini, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu loh. Bukan, kita nggak ngebahas aneh atau mungkin jorok segala macam. Ini budaya loh ya, kita ngomong masalah budaya mereka, kebiasaan, kepercayaan segala macam. Jadi kita nggak bisa ngejudge, kita nggak bisa menjatuhkan segala macam. Justru yang perlu kita tahu adalah kenapa, apa sih alasan dibalik itu. Dan oleh karena itu kita akan mulai bahas dari bagian legendnya. Oke, what legend says about this place gitu ya. Jadi dari yang saya dapatkan itu, nah, dari Atlas Obscura, itu salah satu sumbernya. Itu ada dua versi sebenarnya tentang this cave gitu kan. Yang versi pertama itu adalah mengatakan bahwa dulunya itu ada putri India yang karam kapalnya di dekat gua itu, dan jadi apa namanya, dibilang bahwa jiwanya bangkit dan ada di gua itu. Jadi seorang putri India yang namanya Pranang gitu ya, putri India gitu, yang kapalnya karam. Itu versi pertama, kapalnya karam, terus si jiwa itu bangkit dan ada di gua itu. Kemudian yang kedua itu versinya adalah yang namanya, memang namanya adalah Pranang, dan wanita yang bernama Pranang ini adalah nelayan, istri nelayan yang dia suaminya nelayan kan, terus dia diperkirakan menghilang di laut, dan karena menghilang di laut, dan dia setia nih menunggu suaminya di gua itu sampai hari meninggal. Jadi itu versi kedua, oke? Jadi sekali lagi dari legendnya nih ya, dari cerita masyarakat lokal, yang pertama bilang bahwa kata Pranang dan gua Pranang ini berawal dari seorang putri India yang kapalnya karam di dekat gua itu, dan dibilang bahwa, ini nggak tahu, ini berdasarkan cerita rakyat ya, jadi dibilang bahwa jiwanya bangkit dan ada di gua itu lagi.
Kemudian yang kedua, versi kedua adalah bahwa dibilang Pranang ini adalah seorang istri dari seorang nelayan. Nah, suaminya nelayan ini setelah berangkat mencari ikan, ternyata nggak balik-balik. Dan dia menunggu sampai berhari-hari, sampai hari meninggal di Goa Pranang itu. Itu ada dua versi nih yang menyebutkan itu. Tapi yang jelas memang dipercaya bahwa Goa Pranang ini yang ada di Krabi, Thailand ini adalah gua di mana tempatnya putri laut gitu, putri laut. Nah, masyarakat lokal itu percaya tempat ini tuh tempat untuk memohon perlindungan, meminta perlindungan, meminta proteksi begitulah ya. Dan juga meminta kesuburan, dan juga bisa juga minta keturunan ternyata di tempat ini. Nah, terus hubungannya dengan bentuk-bentuk yang toys itu gimana gitu? Hubungannya dengan bentuk-bentuk yang male genital itu apa sebenarnya? Jadi beberapa sumber itu mengatakan bahwa seperti ini. Nah, keberadaan daripada bentuk-bentuk itu tuh sebenarnya adalah kepercayaan gitu loh. Kepercayaan bahwa itu karena kan bentuk male genital MG ini adalah simbol dari suatu fertility, kesuburan, dan juga kekuatan gitu. Kekuatan, kesuburan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, untuk menciptakan sesuatu yang untuk bisa tetap melanjutkan suatu hidup kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah simbol dari kekuatan dan juga kesuburan. Nah, maka dari itu mereka itu sebelum melaut misalnya, mereka akan meminta perlindungan di sini, meminta kekuatan seperti itu, dan juga perlindungan untuk bisa mendapatkan tangkapan yang banyak contohnya. Dan kalaupun misalnya ada pasangan yang belum punya keturunan, mereka akan datang ke sini untuk meminta keturunan, karena dengan membawa sesajen bentuk MG ini gitu kan ke sana dengan tujuan untuk minta keturunan, karena inilah simbol fertility atau kesuburan seperti itu. Jadi itu dasarnya kenapa menurut beberapa sumber ya, kenapa orang-orang lokal itu nelayan mungkin atau pengunjung juga bisa dengan membawa bentuk-bentuk boneka atau patung-patung MG ini yang diletakkan di depan altarnya di goa itu gitu. Karena itu sekali lagi, karena itu adalah simbol dari kesuburan dan juga kekuatan seperti itu. Dan apakah ada hubungannya dengan si putri Pranang itu yang kehilangan kehilangan sosok suaminya? Mungkin ada ya. Kalau misalnya ada yang tahu lebih banyak tentang Goa Pranang, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar juga ya, karena saya juga mungkin suatu saat nanti bisa ke sana. Tapi sebelum ke sana kita bisa cari-cari tahu dulu nih, ada gua yang namanya Pranang di Krabi, Thailand. Oke? Jangan lupa kalau ada yang tahu lebih banyak tentang hubungan antara sesajen itu dengan keberadaan dari putri laut Pranang, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Tapi ini suatu yang sangat unik memang untuk bisa kita ketahui bersama. Oh, ternyata ada loh gua yang dibilang bahwa putri laut ada di sana, ada bersemayam di sana, dan sajiannya itu agak sedikit berbeda. Biasanya kan cuma buah-buahan, makanan segala macam. Ini patung-patung MG gitu. Itu yang di atas ini. Oke, thank you very much. Kalau misalnya ada, silakan kalau mau nulis tambahan di kolom komentar atau pertanyaan, bisa ya, kita diskusi bersama di sini. Dan jangan lupa juga di klik di like, oke, dikasih like-nya please, dan juga di share biar lebih banyak nih teman-teman yang bisa belajar bersama di sini. Kita diskusi bersama, ngobrol segala macam. Kalau kalian juga punya YouTube channel, yuk bisa kapan-kapan kita collab bareng ya. Oke, jangan lupa di subscribe juga. Thank you so much everyone. Thank you for watching Belajar Bersama channel, and see you again in the next video. Till then, stay healthy and stay happy. Bye bye.